Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Jumpa kembali bersama channel kami, channel mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Langsung ke pokok tujuan seperti biasa ya, tidak banyak basa-basi. Kita langsung ke pokok permasalahannya. Satu unit NMAX OLD atau NMAX lama, di mana ada customer mengeluhkan unit motor ini ada kendala mogok ya, motor mogok di perjalanan, terus di starter terus-terusan tetap tidak menyala ya, terus juga untuk dikarenakan terus-terusan dihantam dengan starter terus, otomatis baterai menjadi lemah atau aki menjadi drop ya. Itu kendala awal. Ini motor mati total. Ini kita ambil dari tempat tertentu ya, yang tadinya customernya memang lagi di perjalanan dan dititipkan di tempat orang. Kita ambil dan kita coba tangani ya. Kita langsung saja ke penanganan teman-teman. Aki kita coba ganti dengan yang baru, tapi tetap masih tidak bisa nyala ya. Tapi di sini teknisi mencurigai adanya komponen yang tidak aktif atau tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Oke. Di sini mekanik mencurigai ada bagian dari pas posisi kita kontak on ya, kita kontak on. Di sini bagian dari fuel pump yang harusnya ada bunyi dengung kayak gitu, ini tidak berfungsi, ini tidak nyala. Nah, sedang kita periksa, sedang kita analisa apakah memang benar masalah utama penyebab motor ini mogok adalah bagian dari fuel pump yang bermasalah. Oke, ini kita sedang menangani kasus ini. Jadi teman-teman, jika memang ada kejadian mogok seperti ini, teman-teman jika yang agak sedikit paham tentang teknis, teman-teman silahkan coba kontak on. Starter tidak bisa, coba dengarkan di bagian tangki apakah ada bunyi dengung atau tidak. Jika memang tidak ada, berarti masalah itu memang harus segera merapat ke bengkel, tidak bisa ditangani secara personal ketika memang kita tidak punya alat. Walaupun kita ada skill, tapi jika tidak punya alat kita susah juga. Jadi segera merapat ke bengkel atau segera informasikan ke bengkel kepercayaan teman-teman untuk memeriksakan bahwa unit motor ini bermasalah di bagian fuel pump. Yuk, nanti kita informasikan bahwasanya ini benar-benar ada masalah atau tidaknya, atau memang ada koneksi ataupun instalasi yang bermasalah akibat faktor-faktor di luar teknis. Yuk, nanti kita lanjut kembali. Oke teman-teman, dilanjut ya, karena memang untuk dari segi instalasi tidak ada masalah. Jadi kita otomatis bedah dan bongkar untuk bagian tangki. Nah, tangki NMAX memang di depan, dan ini kita lepas, kita bongkar, kita periksa unit dari fuel pump ini ada masalah dan tidaknya. Kita pastikan secara detail untuk bongkar bagian unit fuel pump. Untuk melepas atau mengeluarkan bagian unit komponen fuel pump dari tangki, teman-teman harus menyediakan kunci L ya. Ada 4 baut L yang dilepas untuk mengikat atau bracket bagian dari fuel pump. Kita lepas terlebih dahulu dan memastikan apakah memang ini masalah itu memang benar dari fuel pump. Kita harus cek secara visual, fisiknya juga kita analisa. Oke teman-teman, hati-hati juga ya, karena ada karet di sana untuk perapat. Nah, di sini banyak sekali karat teman-teman. Nah, ini ada karat, sepertinya ada banyak sekali kotoran dalam tangkinya. Nah, ini bagian unit fuel pump.
Oke teman-teman ya, kita coba cek. Oke, dulu arusnya ada. kita pastikan Ini cek arus terlebih dahulu ya Mas. arus standby. Oke, kontaknya di mana? Oke, warna merah, strip biru ya. Negatif. Dari ini kabel dari tespen ke kabel negatif. Nah, berarti strom aman. Strom standby aman ya. Cek bagian masa. Cek bagian masaknya dengan kabel tespen DC, kita pasangkan ke bagian positif aki, apakah memang lalu tidak, kita kontak on ya. Nah, untuk secara strom aman lah ya. Nah ini kayak gitu, nah aman. Jadi untuk relay dari ECU aman. Oke, kita langsung pasang. Oke, kita kontak on. Nah ini tidak bunyi teman-teman. Kita cara memastikannya seperti itu. Oke, dipastikan ini fuel pump mati teman-teman. Oke, seperti itu cara ngeceknya. Jadi memastikan bahwa fuel pump nyala itu kita harus pastikan dulu strom dan langsung dikoneksikan, dicolokkan. Tidak ada bunyi sama sekali di bagian rotak, kalau bahasa itunya rotak, kalau bahasa kita itu fuel pumpnya atau motor fuel pumpnya tidak menyala atau sudah dipastikan mati. Untuk mengatasi masalah ini teman-teman ya, karena dipastikan ini fuel pump sudah tidak bisa digunakan kembali, ada baiknya memang ganti esi ya, agar memang usia pakai juga awet. Kalau dari esi orisinil juga ini pasti awet, tapi untuk trik dan cara lain sah-sah saja. Penyesuaian juga dengan dari persiapan dari pemilik kendaraan. Kalau secara budgeting semuanya pasti ada, tapi kalau untuk persiapan kadang diantara juga kita belum persiapan. Silahkan teman-teman trik lain atau cara lain untuk mengatasi masalah ini dinamis ya, tidak terpaku harus ganti ini semua satu set, tidak ya. Tapi kalau misalkan sudah mati seperti ini, memang ada komponen yang harus diganti ya. Silahkan untuk teman-teman yang satu profesi atau rekan-rekan yang satu profesi itu pasti ada trik dan cara lain, hanya mengganti bagian rotaknya saja atau apapun itu silahkan. Tapi kalau kami di sini ini kita coba diskusikan terlebih dahulu dengan pemilik kendaraan, apakah beliau sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya terkait administrasi atau budgeting. Dan jika memang oke ya sudah, kini kita ganti dan wajib diganti untuk motor kembali normal dan kembali hidup kembali, bisa dipakai atau bisa dioperasionalkan kembali. Oke. Untuk di luaran teman-teman silahkan, atau di lapangan teknisnya ini beragam lah. Lebih jago, lebih pintar teman-teman di luaran untuk menangani masalah seperti ini. Oke. Cuma yang jadi poin di video kali ini adalah kita memastikan bahwa motor mogok itu muncul sumber awalnya dari bagian fuel pump dan cara penanganannya. Jika memang pengecekannya teman-teman lupa ya mungkin seperti ini, jadi teman-teman silahkan cara tadi dilakukan untuk memastikan ini benar-benar sudah minta generasi 4 baru. Oke teman-teman, kita periksa bagian fuel tanknya karena kita juga harus bisa memastikan. Nah ini apa ini teman-teman, ini ada material lain ternyata di bagian tangki, ada lap yang masuk ke bagian tangki ya, fuel tank. Nggak tahu apa maksud dan tujuannya teman-teman. Di sini ternyata ada sejenis lap atau kain majun yang masuk ke bagian tangki, tapi ini
Tidak tahu lah di luar itu apakah memang itu penyebab awalnya dari sana atau tidak. Tapi yang pasti fuel pump ini sudah mati, tidak bisa digunakan kembali. Dan kita sudah diskusi dengan pemilik kendaraannya. Kita sudah ada persetujuan untuk mengganti unit fuel pumpnya ya. Tentunya kita kenapa turunkan untuk bensin, kita pastikan juga kebersihannya. Tadi juga sudah kita cek dan kita pastikan memang ada material lain di bagian fuel tank. Tapi di luar itu yang pasti kita nggak komentar yang lain-lain. Ini motor yang pasti fuel pumpnya sudah minta regenerasi spare part yang lebih baru lagi. Oke, itu kita tinggal ganti saja untuk fuel pumpnya. Nanti kita pastikan setelah mengganti dengan fuel pump yang baru, kita pastikan dulu fuel pumpnya memang yang baru apakah clear masalah hanya dari fuel pump atau memang ada tambahan lain. Mudah-mudahan sih tidak ada tambahan lain, jadi hanya sebatas melakukan pergantian unit fuel pump saja. Oke teman-teman, ini sudah dipastikan untuk dari bagian interior fuel tank sudah kita bersihkan. Untuk luarannya pun kita bersihkan sebersih-bersihnya ya, karena ya namanya kita sebatas pekerja, kita juga harus menciptakan rasa puas untuk pelanggan ya. Jadi dibersihkan luar dan dalamnya. Oke teman-teman, dilanjut kita unboxing ya. Ini untuk yang baru bagian fuel pumpnya. Ini yang lama, itu yang baru. Kode spare part 2DP. Kita pastikan terlebih dahulu untuk fuel pumpnya colokan untuk koneksinya, dan kita kotak on. Nah, ini ada bunyi. Oke, sip, aman berarti ya. Oke teman-teman, semua sudah terpasang. Kita coba kunci kotak on. Nah, ini ada bunyi ya, udah aman. Kita coba starter motornya. Nah, motor sudah nyala ya. Jadi kasus kali ini sudah selesai, berhasil ya. Jadi masalah utama yang tadi terjadi di motor ini, penanganannya atau cara langkah-langkahnya seperti itu. Dan terima kasih kepada teknisi kita yang sudah memandu, dan mudah-mudahan awet motornya, terus nyaman juga dipakai. Jadi clear masalah sudah beres. Jadi teman-teman, jika mengalami kasus yang sama seperti yang motor ini ya, yang sedang kita tangani, dia langkah-langkah awalnya seperti itu. Jika memang mogok dan teman-teman sedikit banyaknya mengenal atau sedikit banyaknya tahu tentang teknis ya, cek alur-alurnya, kembali dari fuel pump ataupun dari aki, dari apapun itu, seperti yang kami jalankan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini video kalau ada manfaatnya silahkan diambil manfaatnya. Tapi jika tidak ada manfaatnya ya teman-teman silahkan, hanya sebatas hiburan saja. Jadi tidak terpaku harus seperti ini. Jadi semua penanganan masalah itu dinamika ya, dinamis, banyak berbagai cara yang teman-teman bisa jalankan atau teman-teman bisa lakukan untuk menangani kasus ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.